Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan pengantar mengenai apa dan mengapa kita memerlukan terapi kelompok sebagai bagian dari mata kuliah terapi kelompok. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kita membahas dulu apa itu terapi kelompok. Terapi kelompok adalah terapi, yaitu proses penyembuhan terhadap klien yang memiliki gangguan perilaku atau gangguan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Apa tujuannya? Yaitu untuk memecahkan masalah ya yang seringkali berada di dalam jiwa manusia ya di alam bawah sadar atau dapat dikatakan problem intrafisik gitu ya. Dan juga untuk meningkatkan keberfungsian sosial seseorang yang dilakukan secara berkelompok yang mungkin terdiri dari satu terapis atau bahkan lebih dan beberapa orang klien. Nah, mengapa kita perlu terapi kelompok? Ada sebuah teori yang sangat populer yaitu dari pakar terapi kelompok Irvin de Yalom ya. Ada beberapa faktor mengapa terapi kelompok itu sangat penting, mengapa orang membutuhkan terapi kelompok. Yang pertama, kelompok memberi kita harapan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu persistence of hope. Jadi dengan adanya kelompok itu kita jadi optimis gitu kan, karena kita belajar dari anggota-anggota kelompok yang lain bagaimana mereka memiliki coping, mereka memiliki harapan, mereka memiliki cara untuk memecahkan masalah. Nah, sehingga seorang klien akan mendapatkan keuntungan daripada dia menjalani terapi secara individu. Klien-klien yang berada dalam sebuah kelompok itu mereka akan memiliki harapan yang lebih baik untuk proses kesembuhan. Yang kedua, being one atau merasa tidak sendirian ya. Bagaimanapun kelompok akan membuat situasi di mana orang-orang itu memiliki kohesivitas yang erat dan perasaan tidak sendirian itu membuat dia merasa bahwa dia bukan satu-satunya orang yang menderita gitu ya, bahwa dia tidak sendirian, dia memiliki teman, dan ini sangat bersifat terapeutik atau menyembuhkan. Kemudian dalam kelompok ada namanya fungsi imparting information atau saling berbagi informasi, saling mensupport, dan ini sangat positif dibanding dengan seseorang yang menjalani terapi sendiri gitu ya. Dalam kelompok klien itu akan mendapatkan informasi bukan hanya dari satu orang terapis, tetapi juga mungkin dari berbagai terapis yang terlibat dan dari berbagai anggota kelompok. Kemudian altruisme ya, menolong orang lain. Nah, ini juga sangat penting ya. Di dalam kelompok pasti akan terjadi relasi di mana orang akan saling menolong atau dalam bahasa ilmiahnya itu ada altruisme, dorongan untuk menolong orang lain untuk tujuan kemanusiaan. Nah, ini sangat penting karena altruisme ini ternyata bisa meningkatkan kepercayaan diri. Seseorang yang punya masalah tapi bisa menolong orang lain itu akan menjadi lebih percaya diri dan lebih bahagia. Kemudian corrective behavior commentary ya. Jadi dalam kelompok, khususnya kelompok yang kaitannya di mana anggota-anggotanya merupakan sebuah keluarga, dia akan belajar mendapatkan komentar korektif gitu ya dari anggota keluarganya sendiri ya. Nah, karena seringkali orang punya masalah misalnya karena tidak pernah diingatkan atau mungkin tersinggung gitu ya karena diingatkan oleh orang lain. Nah, di sini di dalam kelompok karena ada banyak anggota, khususnya ketika konteks keluarga itu pasti akan saling memberi masukan ya terkait dengan perilaku yang baik, bagaimana solusi memecahkan masalah seperti itu. Nah, disitulah kesempatan anggota kelompok itu untuk belajar komentar yang korektif, komentar yang membangun,
dan dia akan bisa mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang penting dari situ. Kemudian remaining social while healing, artinya adalah membangun relasi sosial sambil membangun relasi sosial itu sebenarnya merupakan sesuatu yang healing gitu ya, yang menyembuhkan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah di dalam terapi kelompok, anggota-anggota kelompok ini akan belajar bagaimana berinteraksi sosial ya, membangun sosial, remaining sosial. Nah, ini penting karena banyak sekali klien-klien yang mengalami masalah itu disebabkan atau berakibat pada ketidakmampuan dia untuk membangun interaksi sosial ya. Mungkin karena tidak pede ya, merasa punya masalah kemudian tidak pede, akhirnya tidak bisa membangun relasi sosial, atau bisa jadi karena diawali dengan ketidakmampuan membangun relasi sosial mengakibatkan dia mendapatkan masalah gitu kan. Nah, jadi dengan bergabungnya klien-klien itu di dalam kelompok, mereka akan memiliki kemampuan dan kesempatan melakukan relasi sosial, dan ternyata itu healing gitu ya, healing karena di situ sangat berguna bagi dalam proses penyembuhan mereka. Mereka bisa mempraktikkan perilaku yang baru. Jadi dengan mereka belajar dari orang lain, belajar berinteraksi, mereka akan melihat bagaimana cara orang berinteraksi. Oh, ternyata itu caranya menyapa pertama kali seperti ini, caranya mencairkan suasana di dalam kelompok dengan teman itu seperti ini dan lain sebagainya, sehingga dia akan memiliki perilaku baru ya, perilaku yang lebih sehat dalam menjalin hubungan sosial ya. Kemudian imitation ya, imitation itu dia akan belajar dari perilaku orang lain. Apa saja? Pastinya perilaku yang positif. Entah tadi perilaku untuk membangun hubungan sosial, atau belajar bagaimana cara orang coping, mengatasi masalahnya, cara orang problem solving gitu ya, cara orang untuk misalnya melupakan permasalahan yang dia alami dan lain sebagainya. Kemudian interpersonal learning atau belajar berinteraksi dan mendapatkan umpan balik ya. Mungkin ini ada sedikit overlap, tetapi yang di sini digarisbawahi adalah interpersonal learning ya, atau pembelajaran dari berinteraksi dan mendapatkan umpan balik. Jadi ketika kita berinteraksi ya, bukan hanya dalam konteks keluarga, tetapi secara secara sosial ya, atau di dalam konteks terapi kelompok yang terdiri dari berbagai macam orang, dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam identitas, suku, mungkin juga agama, dan lain sebagainya. Kita akan belajar bagaimana berinteraksi dan mendapatkan responnya. Tidak semua orang mampu untuk mendapatkan respon dari orang lain. Ada yang mungkin tersinggung gitu kan. Tetapi dengan dia dalam terapi kelompok, dia akan belajar bagaimana menghadapi perasaan-perasaan yang negatif ketika berinteraksi dengan orang lain, sehingga di sini dia akan banyak mendapatkan keuntungannya. Kemudian kelompok juga dapat menjadi forum untuk katarsis atau melepas ketegangan dari berbagai anggota kelompok. Nah, dan ini memang pasti ya, karena pastinya anggota-anggota kelompok yang masuk dalam grup terapi kelompok, salah satu tujuan dari mereka adalah bagaimana melepas ketegangan, melepas emosi-emosi yang negatif, rasa frustasi, rasa marah yang itu diekspresikan dengan cara yang positif. Kemudian eksistensial faktor atau faktor terkait dengan eksistensi diri. Nah, ini penting ya. Dalam terapi kelompok, seseorang akan belajar tanggung jawab dan akan belajar bahwa hidup itu adalah pilihan. Nah, hal ini sangat menguntungkan bagi seorang klien karena dengan kita berinteraksi dengan orang lain, di situ ada tanggung jawab ya. Tidak sekedar kita lari dari persoalan, pasti ada banyak sekali muncul persoalan. Tapi di situ kita akan belajar bagaimana bahwa ya hidup itu adalah pilihan. Apapun yang kita pilih itu kita harus memiliki tanggung jawab. Kita harus aktif berperan, tidak hanya hidup itu misalnya mengalir seperti air gitu kan, atau hidup itu ya pasif, tetapi hidup itu aktif, dan itu adalah sebenarnya eksistensi diri kita sebagai manusia, bahwa kita adalah makhluk sosial berbeda dengan binatang
binatang gitu ya, binatang memang mereka memiliki teman ya, tetapi teman-teman dalam arti hanya untuk sekedar menjalankan fungsi reproduksi atau untuk survive ya, untuk survive di alam. Jadi sekedar untuk hal-hal seperti itu. Tetapi manusia adalah makhluk sosial, di mana teman di sini memiliki fungsi sebagai uh, support system ya, sistem dukungan, di mana mereka bisa mencari pertolongan, bisa memberi pertolongan, dan juga untuk perkembangan-perkembangan lainnya. Baik, kemudian, nah, apa saja sih aktivitas terapi kelompok itu? Ada berbagai macam secara umum. Di situ ada aktivitas edukasi, di mana terapis itu misalnya memberi informasi, ya, memberi tips-tips, misalnya bagaimana cara untuk memecahkan masalah dan lain sebagainya. Kemudian juga aktivitas budaya. Di situ bisa ya mungkin ada kaitannya dengan bagaimana untuk melestarikan budaya dan lain sebagainya. Kemudian social outings itu adalah kegiatan di luar bersama-sama yang tujuannya untuk selain bersosialisasi juga ada fungsi rekreasi. Kemudian aktivitas terapi kelompok ekspresif ya. Jadi misalnya drama, tari, kemudian pantomim dan lain sebagainya. Yang ketiga, terapi kelompok integratif. Nah, di sini integratif maksudnya kegiatan yang tujuannya memenuhi berbagai macam kebutuhan ya. Jadi ada kebutuhan sosial, ada kebutuhan terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini misalnya yoga, akupuntur, olahraga itu bisa dikatakan terapi kelompok integratif karena di situ berbagai kebutuhan bukan hanya kebutuhan sosial tetapi juga ada kebutuhan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian support group atau kelompok dukungan ya. Jadi klien-klien yang memiliki masalah yang sama, misalnya klien korban bullying, mereka dijadikan satu dalam support group uh, ataupun pelatihan keterampilan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari aktivitas terapi kelompok. Jadi bisa juga kita membentuk kelompok itu tidak melulu hanya memberikan konseling ya, tetapi bisa kita berikan keterampilan yang memang dibutuhkan, yang pastinya sangat penting bagi juga selain proses pertumbuhan atau proses terapi yang mereka jalani juga untuk menambah kecakapan hidup. Kemudian workshop atau kursus-kursus bisa apa saja. Nah, apa sih keuntungan dari klien itu menjalankan terapi kelompok ya? Yang pertama akan meningkatkan kesadaran diri dari klien. Kemudian tanggung jawab dan motivasi berubah. Ini penting ya. Karena dengan adanya kelompok kita misalnya tadi mendapatkan koreksi dari orang lain ya, walaupun harus dilakukan secara membangun gitu kan. Kita meningkatkan kesadaran diri kita, siapa kita, apa tujuan kita, kita jadi mikir gitu misalnya, oh iya ya, ini orang punya cita-cita seperti ini, berarti aku juga harus punya cita-cita dong gitu ya. Jadi hidup kita itu menjadi lebih sadar dengan diri kita sendiri. Kemudian kita lebih bertanggung jawab. Tadi kita jadi paham gitu ya sebagai klien misalnya, dengan kita masuk dalam kelompok itu kita akan memiliki pilihan, dan ketika kita memiliki pilihan-pilihan kita ada konsekuensi-konsekuensi, membuat kita jadi paham bahwa hidup itu tadi tidak hanya pasif, tidak hanya mengikuti takdir, tapi ada tanggung jawab di situ ya, bahwa kita punya cita-cita dan bahwa setiap orang punya pilihan-pilihan. Kalau dia pasif ya dia akan jadi misalnya tambah banyak masalah. Ketika dia aktif dia akan mencoba mencari solusi. Nah, di situ dia akan belajar dari kelompok itu. Dan juga motivasi berubah. Nah, ini penting. Nah, dengan masuk dalam kelompok, anggota kelompok akan punya semakin motivasi bahwa dia bisa berubah, bahwa dia tidak sendirian, bahwa banyak orang lain, dan bahwa perubahan itu mungkin dilakukan ya, baik secara sendirian maupun bersama-sama. Nah, kemudian benefit yang kedua adalah anggota-anggota kelompok belajar dan mampu mempraktekkan keterampilan positif yang baru ya. Jadi ketika kita di dalam kelompok kita akan melihat ya perilaku orang lain, mungkin mendapatkan umpan balik,
mungkin kita mendapat masukan atau kita juga mendapat edukasi dari terapis. Nah, di sini kita akan punya kesempatan bagaimana sih memiliki perilaku yang baru ya. Karena mungkin dari beberapa klien yang masuk dalam terapi kelompok itu mereka punya gangguan perilaku atau mereka tidak mampu untuk melakukan sosialisasi, tidak bisa untuk berinteraksi sosial dengan baik. Nah, di sini dia akan melihat, akan belajar bagaimana sih keterampilan atau perilaku positif yang baru yang kaitannya tadi, entah kaitannya dengan bagaimana berinteraksi dengan orang lain ataupun perilaku yang lain ya. Nah, kemudian mendapatkan umpan balik dari teman sebaya, ini juga penting ya. Banyak orang tidak bisa mendapatkan umpan balik dari teman sebaya. Dia hanya mau mendapatkan umpan balik dari orang yang punya otoritas. Mungkin orang yang jauh tinggi di atas dia kedudukannya. Tapi ketika teman sebaya dia cepat tersinggung gitu kan, karena mungkin emang kamu siapa gitu kan, emang kamu siapa aku. Nah, di sini anggota-anggota dari kelompok akan belajar bahwa umpan balik dari rekan sebaya itu sesuatu yang sangat penting untuk kita ikuti karena kita hidup di dalam lingkungan yang mayoritas itu teman sebaya kita. Kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi baik interpersonal maupun eksternal. Nah, ini sangat penting. Jadi dalam kelompok, anggota-anggota kelompok akan belajar bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menyapa pertama kali, bagaimana cara memberikan jawaban ketika misalnya pertama kali disapa, atau bagaimana cara menyatakan pendapat. Itu kan tidak gampang, tidak semua orang mampu menyatakan pendapat dengan tegas tapi juga sopan ya. Kemudian bagaimana misalnya cara untuk menolak ya, cara untuk menjadi asertif, cara agar orang itu bisa luwes, komunikasinya bisa enak gitu kan, bisa orang itu atau orang di sekitar kita itu jadi tertarik dengan pembicaraan kita. Nah, hal-hal seperti itu akan kita belajar secara langsung ataupun tidak langsung dalam terapi kelompok. Nah, kemudian benefit lainnya adalah memastikan bahwa isolasi dan keterasingan atau aliniasi tidak terjadi. Nah, ini penting bagi klien-klien yang selama ini mungkin merasa sendirian ya, merasa tidak punya teman, tidak punya saudara, merasa terisolasi, merasa teraliniasi dari keluarganya, dari lingkungan sosial. Nah, dengan adanya kelompok ini, kita bisa memastikan bahwa klien-klien itu tidak terisolasi, mereka punya teman gitu ya, mereka punya dukungan. Nah, kemudian kemampuan mendiskusikan hal-hal yang personal. Ini juga penting ya karena tidak semua orang mampu untuk mendiskusikan hal-hal yang private. Banyak orang yang tertutup ya, kelihatannya orangnya ramah tapi ternyata tertutup. Nah, dalam terapi kelompok kita akan belajar bagaimana hal-hal yang personal karena kita dalam situasi terapi kelompok kita sharing gitu ya. Kita akan belajar bagaimana cara mendiskusikan hal-hal yang private dan kita tidak malu gitu ya. Kita akan terbiasa untuk berbagi tentang emosi-emosi kita. Seperti itu.